Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, besok jamaah umroh Indonesia mulai diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah setelah ditangguhkan selama 1 tahun lebih. Namun muncul kekhawatiran di tengah naiknya kembali kasus COVID-19 global menyusul ditemukannya varian Omikron. Ada 400 jamaah umroh tanah air yang akan diberangkatkan dalam 4 penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten besok. Dan mulai hari ini sesuai ketentuan One Gate Policy atau kebijakan satu pintu, jamaah dari berbagai daerah melakukan screening kesehatan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Pemberangkatan umroh yang sedianya dimulai pada Desember lalu sempat ditunda karena ditemukannya kasus Omikron di Indonesia. Sementara Arab Saudi sendiri kembali memperketat aturan umroh dengan meningkatkan kasus COVID-19. Di antaranya hanya memberi izin umroh memberi izin satu umroh dalam 10 hari mulai 5 Januari. Selain itu, sejak akhir Desember lalu, aturan jaga jarak juga kembali diterapkan. Penyelenggaraan ibadah umroh Indonesia sudah dibuka. Jamaah dari berbagai daerah berdatangan ke Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta untuk proses screening. Dan besok mereka akan diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Begitu penyelenggaraan umroh untuk Indonesia dibuka kembali setelah dibekukan sejak November 2020, calon umroh mulai Desember. Namun kembali tertunda pada 18 Desember 2021 begitu ditemukannya kasus varian Omikron di Indonesia. Omikron belum reda, umroh tetap berangkat. Tim Liputan Metro TV. Jamaah umroh sudah berdatangan ke Asrama Haji Pondok Gede untuk proses screening yang menentukan mereka berangkat umroh atau tidak pada esok. Nena Tanda akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Nena, apakah jamaah umroh masih berdatangan ke sana? Ya, Zakia, memang pemerintah sudah memutuskan untuk akan memberangkatkan jemaah umroh pada tanggal 8 Januari 2022. Ada kurang lebih sekitar 400 calon jemaah umroh yang akan diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta esok hari. Memang sampai saat ini kami melihat masih ada beberapa calon jemaah umroh yang sudah mulai berdatangan, mengingat seluruh calon jemaah ini wajib untuk melakukan karantina dan juga melakukan screening di Asrama Haji Pondok Gede. Dan saat ini prosesnya memang awak media sudah tidak boleh masuk ke dalam asrama haji, mengingat memang prosesnya para calon jemaah ini sudah dalam proses tes kesehatan dan juga screening untuk menentukan apakah mereka besok bisa berangkat untuk menjalankan ibadah umroh. Dan untuk saat ini memang seluruh jemaah umroh ini wajib melakukan karantina dan menginap 1 hari di asrama Pondok Gede atau Asrama Haji Pondok Gede ini untuk menentukan apakah mereka besok bisa menjalankan atau melakukan ibadah umroh. Zakia.
Baik, Nena, jamaah yang akan berangkat ini sudah waiting list sejak lama. Apa syarat bagi calon jamaah umroh? Ya, Zakia, memang selain persyaratan seperti protokol kesehatan yakni wajib untuk telah vaksinasi, ini para calon jemaah juga dan juga para penyelenggara umroh ini wajib untuk melaporkan melalui situs Siskopatuh yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Dan untuk penyelenggaraannya memang ini hanya satu pintu saja, yakni keberangkatannya hanya boleh dari Bandara Soekarno-Hatta saja, sehingga seluruh calon jemaah umroh yang akan berangkat dari berbagai daerah ini wajib untuk berada dan melakukan karantina serta screening di asrama haji Pondok Gede. Dan selain itu juga terkait karantina, memang meskipun mereka sudah diperbolehkan untuk melakukan ibadah umroh ke Tanah Suci, ini para calon jemaah nantinya akan melakukan karantina terlebih dahulu di Arab Saudi sebelum melakukan ibadah umroh, dan saat kembali ke tanah air mereka juga tetap harus melakukan karantina kurang lebih sekitar 7-10 hari. Zakia. Baik, Nena Tanda, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, pemberangkatan umroh besok mulai menerapkan One Gate Policy atau kebijakan satu pintu dengan embarkasi Bandara Soekarno-Hatta. Hanya jamaah berusia 18 hingga 65 tahun dengan dosis lengkap dan hasil tes PCR negatif yang diizinkan berangkat. Dan berikut skenario pemberangkatan umroh bagi jamaah Indonesia. Umroh dimulai, Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengingatkan prokes diterapkan ketat di tengah naiknya kasus COVID-19 dan penyebaran varian Omikron. Caimin juga menyarankan pemanfaatan asrama haji di berbagai daerah sebagai tempat karantina bagi jamaah umroh untuk meringankan biaya umroh. Keberangkatan saya kira harus melihat perkembangan penyebaran COVID yang baru ini, varian baru COVID ini. Menyiapkan sistem protokol kesehatan yang baik di saat umroh maupun sebelum keberangkatan dan pasca keberangkatan. Isolasi misalnya harus menggunakan asrama haji supaya lebih murah. Karena kalau isolasi menggunakan hotel pasti sangat memberatkan jamaah. Jamaah bisa menggunakan asrama haji yang ada di mana-mana. Di tengah meningkatnya kasus COVID-19 global dan seiring ditemukannya varian Omikron, Indonesia tetap memberangkatkan jamaah umroh untuk pertama kalinya setelah ditangguhkan sejak November 2020. Apakah Kementerian Agama bersama perusahaan penyelenggara ibadah umroh atau PPIU telah mempertimbangkan risiko penyebaran COVID-19? Kami akan langsung membahasnya bersama Direktur Jenderal Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Hilman. Pak Hilman, saat ini pemberangkatan umroh dengan One Gate Policy akan mulai dilakukan pada 8 atau tanggal 8 esok. Ini masih memakai aturan sebelum ditemukannya varian Omikron di Indonesia. Apakah ini tidak beresiko untuk penyebaran virus, Pak? Baik, terima kasih Mbak Zakia. Bentar, kameranya. Ya, Pak Hilman. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Perlu kami sampaikan bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia, khususnya di Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh, telah menyiapkan beberapa skenario, termasuk yang kita sebut dengan One Gate Policy ini sejak bulan Oktober tahun 2021 ya, dan
dalam pelaksanaannya kami kemudian dengan berbagai pertimbangan dilaksanakan mundur dan kita tahan keberangkatan jamaah sampai bulan Januari ini tahun 2022. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan One Gate Policy ini kita setidaknya bisa menerapkan protokol yang lebih standar. Ya. Karena kami di dalam proses menyiapkan ini tentu saja berkomunikasi secara intensif dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Transportasi, dan lain-lain. Ya, jadi ini adalah hasilnya. Nah, yang kedua perlu kami sampaikan bahwa jamaah umroh yang berangkat ini memang adalah jamaah yang tertunda ya, sejak 2020. Sebagian 2020, sebagian 2021. Nah, oleh karena itu memang jumlahnya ada ribuan, tetapi kami coba atur ya, bahwa mereka bisa berangkat dengan protokol kesehatan yang standar melalui One Gate Policy ini. Artinya mereka harus kumpul dulu di asrama haji, di screening, kemudian mereka harus juga full vaccinated ya, harus mereka mendapatkan 2 kali vaksin. Dan tentu saja harus bersih dari kontaminasi COVID dengan adanya PCR dari laboratorium yang sudah direkomendasikan oleh pemerintah Saudi Arabia. Jadi kita pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama menjaga atau mengawal keberangkatan umroh ini agar tetap terjaga prokesnya secara ketat. Jadi posisi kami seperti itu. Baik, Pak. Ini kan tadi Anda katakan prosesnya salah satunya akan di-screening dulu selama 1 kali 24 jam di asrama haji. Apakah waktu ini cukup, Pak? Mengingat kalau kita tahu di berbagai daerah di Indonesia ini memiliki level PPKM yang berbeda. Kalau terkait dengan level PPKM yang berbeda, itu kan sudah ada ketentuannya, Mbak ya. Jadi misalnya yang tidak bisa terbang tentu saja tidak akan bisa pergi ke asrama haji, gitu ya. Nah, karena itu jamaah umroh juga berasal dari daerah-daerah yang menurut peraturan setempat masih memungkinkan untuk bisa berangkat. Yang kedua, pemerintah Indonesia sendiri saat ini memang bahkan pemerintah Saudi Arabia itu tentu berhati-hati sekali dengan adanya virus Omikron ini. Tetapi kedua negara tersebut belum melakukan larangan apapun ya. Artinya proses visa bisa dikeluarkan, tiket juga bisa dikeluarkan, maskapai masih bisa jalan, dan oleh karena itu saya kira posisi kita itu adalah memfasilitasi agar teman-teman ini bisa terstandar ya di dalam melaksanakan prokesnya. Baik, Pak Hilman, alurnya nanti kan di Indonesia di screening selama 1 kali 24 jam. Jika seluruh administrasinya oke, begitu mereka bisa berangkat. Kalau misalnya positif begitu COVID-19, artinya kan tidak bisa berangkat begitu ya Pak, harus menunda lagi. Nah, begitu sampai di Arab Saudi, nanti akan seperti apa alurnya dan hingga nanti para jamaah ini akan kembali ke Indonesia? Berapa lamakah mereka akan karantina di Arab Saudi? Begitu adakah? Dan seperti apa Pak alurnya Pak? Nah, saat ini ketentuan yang diikuti oleh kita, termasuk juga dari seluruh dunia, otoritas penerbangan Saudi Arabia atau kita sebutnya GACA itu sudah memiliki ketentuan. Nah, ini bahwa orang atau jamaah ya yang datang dari beberapa negara termasuk Indonesia itu harus dikarantina selama 5 hari. Ya. Nah, ini akan dikarantina di Saudi gitu. Dan itu kerjasama antara penerbangan dengan pemerintah Saudi Arabia ya untuk mengkarantina jamaah itu. Dan kalau misalnya proses karantina hari ketiga atau keempat mereka kemudian di PCR lagi dan clear atau clean, bersih, mereka sudah diperbolehkan untuk menjalankan umroh. Nah, begitu pula ketika mereka kembali ke Indonesia sebelum terbang semuanya akan di screening ya sampai kemudian mereka hadir kembali ke tanah air juga akan mendapatkan treatment yang standar yang telah diberlakukan oleh Satgas Covid. Baik, terima kasih atas penjelasannya Bapak Hilman Latif, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama.